Halo semua, tidak terasa ini sudah hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan kali ini. Saya mulai dengan kartu dari Rumi Oracle. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya akan mulai dari Rumi Oracle. Kita perhatikan hasilnya hari ini, The Courage of Your Love. Ya, fokusnya adalah tentang cinta hari ini. Kita lihat di belakang, The Courage of Your Love, keberanian dari cintamu. Love is without reason, rationality is like a cane. Judgment needs a cane because it is blind. When love arrives, thought dies in its shadow. Love is the sunrise, while thought is only the flash light. Jadi di sini saya juga baru baca lagi. Jadi cinta itu adalah tanpa alasan, dan kalau kita menggunakan alasan dalam memberi makna dari cinta kita, maka itu hanya satu penjelasan yang sesaat, seperti flashlight, cuman kayak klik, kayak kita ambil foto. Ya, cuman pada momen itu saja kita bisa paham situasinya, tetapi tidak bisa mengerti makna utama dari cinta. Sehingga cinta, ketika kita mampu menjelaskan hanya dari alasan yang istilahnya pikiran, maka itu sebenarnya sifatnya lebih sementara, karena cinta yang sesungguhnya datangnya itu dari keberanian dan sebenarnya tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang sifatnya pikiran, karena beda sumber barangkali itu ya. Walaupun ini dari satu orang, tapi kita lihat bagaimana ke depannya. Yang jelas gambar ini memperlihatkan warna yang kaya. Sebenarnya semua warna ada di sini ya, dan biru terang dan putihnya itu dominan, serta kalau kita lihat dari dua orang ini muncul satu cahaya ke bubble bola di depan yang dilindungi oleh cahaya yang putih. Kita ambil ini bahwa sebenarnya cahaya tersebut datangnya dari dua orang ya. Dan kalau 38 itu kan 11 11 ya. Sebetulnya ini adalah tentang hubungan antara dua orang. Oke. Kiri dan kanan adalah hal yang membuatmu merasa nyaman bersama dengan orang yang dicintai. Kanan itu adalah hal yang sangat diinginkan. Tetapi hari ini kita mungkin perlu berhati-hati melihat apa yang kita inginkan. Berarti memang ada satu gaps ya, satu hal yang memisahkan antara kita dengan apa yang kita inginkan, dan yang kita inginkan itu adalah rumah. Saya sudah mengambil dari 3 deck ya. Yang pertama adalah Crazy Sexy Love Notes, Celebrate Your Love. Satu kartu, When we cherish our beloved, the bond grows stronger. Kalau kita memang mengupayakan merasa berterima kasih, merasa bahagia dengan apa yang kita cintai, maka hubungan ini semakin kuat. Jadi artinya kalau saya lihat, paling nggak ini mengatakan bahwa cinta kita akan semakin kuat kalau kita dengan sengaja membuatnya menjadi kuat. Tidak bisa dilepaskan saja, ini kemudian tumbuh menjadi liar. Oke. Owl, follow your intuition. Kalau gambar ini menggambarkan pergerakan di mana orang tokoh yang di sini ini punya topeng untuk menutupi dan matanya juga tertutup. Jadi dia sebenarnya tidak sedang melihat secara fisik kemana dia, ada di mana dia, dan apa yang sebenarnya dia tuju secara khusus, tetapi lebih dari
hatinya. Jadi tidak melihat dari mata tetapi dari hati. Kita lihat dari deck yang terakhir di sini sudah ada 3 kartu yang jumping ya. Yang pertama adalah Embrace. Jadi kalau kita lihat di sini gambar hatinya tumbuh di dalam bumi, sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Dan ini juga ada satu titik di mana dia terkait dengan cakra yang di atas ya. Semua cakra sebenarnya di sini, gambar lotusnya itu adalah cakra, dan dia menengadah tangannya ke atas. Berarti ini memang heaven and earth lah kira-kira. Cinta yang tumbuh ini adalah dari atas sampai hati. When it comes to love, universe is smiling upon you at this time. Ini adalah kartu masa lalu. Kemudian kartu saat ininya adalah simply love, innocence, nostalgia, kindness, children. Ini seperti Six of Cups ya gambarnya. Sebenarnya mungkin ini adalah 2 orang atau 1 orang yang sama, tetapi kita lihat bahwa ini ada fungsi masa lalu dan sekarang. Dan di sini ada challenging time. Jadi kayaknya si challenging time-nya ini sama dengan gambar cross-nya ini. Kita lanjut dengan melihat di mana posisi bulan. Pada saat ini posisi bulan itu bukan berada di situasi yang paling nyaman buat dia. Bulan energi feminin dan pada saat ini dia tengah berada di lingkungan energi yang maskulin. Justru dia di antara energi maskulin itu harus oposisi dengan energi feminin yang lain, Venus yang ada di Cancer. Bulan juga trine dengan Merkurius di Virgo dan sextile dengan Neptunus karena dia conjunction dengan Jupiter. Oke, saya sambil berpikir. Ini sebenarnya bercerita tentang pada saat ini kita sedang berusaha untuk mengendalikan diri. Ya, kita ingin terlihat baik, well behaved gitu ya. Kita ingin terlihat punya aturan, punya manner gitu di dalam situasi yang menuntut kita untuk tampil prima. Tetapi sebenarnya situasi ini tidak sepenuhnya membuka peluang buat kita mengekspresikan perasaan kita yang sebenarnya. Kita merasa tidak aman di sini. Jadi kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Somehow kelebihannya adalah pada saat ini kita juga punya kemungkinan untuk mampu mengekspresikan hal tersebut dengan cara yang lebih bisa diterima. Diplomatis di sini ada ya. Dan ini juga dengan cara kita yang lebih diplomatis itu kemungkinan kita bisa diterima. Tetapi jadi apa yang menjadi ekspresi kita, kebutuhan kita di situasi yang tidak terlalu membuat kita nyaman, itu bisa diterima oleh lingkungan tersebut. Jadi artinya sebenarnya kalau kita melewati hari ini, di malam harinya kita merasa bahwa kita bisa berhasil dengan baik. Tetapi sepanjang jalan prosesnya itu bukan proses yang mudah. Itu yang saya rasakan. Dikotomi maskulin feminin terasa banget hari ini. Dan sebenarnya satu hal yang berpengaruh dalam hubungan pada saat ini adalah ketika bulan sebenarnya menjadi focal point dari T-square antara Juno dan Mars. Dan Mars ini juga conjunction dengan Aries dan Lilith. Jadi memang situasinya adalah sebenarnya kita tidak dalam lingkungan yang tulus terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Tapi somehow kita bisa melewati hal ini dengan cukup diplomatis. Artinya kalau kita sadar dari awal bahwa kita berjalan di atas beling, katakanlah seperti itu rasanya, kita sudah siap dengan sepatunya yang cukup dan kita setiap melangkah tidak pernah lepas dari kewaspadaan, maka kita akan baik-baik saja. Itu yang saya lihat dari situasi hari ini. Entah kenapa mungkin ini adalah situasi sosial di mana kita perlu untuk mencari simpati dari orang
yang dari awal itu sebenarnya sudah punya asumsi tidak sepenuhnya positif buat kita. Itu penggambarannya. Tentu saja ini adalah situasi yang tidak akan terjadi kepada semua orang, tetapi energi itu yang keluar pada hari ini iya, situasinya memang kita harus bertahan. Jadi ini kayak kita merasa dalam waktu 5 jam kita berdiri dengan postur tubuh yang tegak, mukanya tersenyum, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita paksakan. Itu yang saya rasakan. Jadi sebenarnya situasinya adalah kita tuh ingin keluar dari sini, dari situasi ini, ya. Tapi kita nggak bisa menolak, somehow kita tetap harus datang ke situasi ini, sehingga kita membutuhkan kewaspadaan yang tidak hilang selama waktu tersebut. Jadi kalau saya contohkan tadi, 4 jam dalam satu pertemuan atau satu situasi sosial, di mana kita dengan sengaja mengatur sikap kita supaya kita bisa diterima dengan baik. Tapi itu juga bukan usaha yang mudah. Kalau kita lihat, saya akan ambil messages from spirit untuk hari ini. Menutup bacaan hari ini, muncul pesan, even in the midst of your pain, your trials, remember you are loved and supported. You are never alone. We are always with you. Iya, jadi ini situasinya memang tidak terlalu nyaman ya dalam beberapa waktu. Tapi ingat bahwa di tengah rasanya dengan kondisi yang tegang tadi, ya tegang itu tidak harus benar-benar sepenuhnya kita capek, tetapi di dalam situasi di mana kita bisa seperti tertawa, tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya lepas tertawa kita, dan kita sebenarnya agak tidak nyaman juga di situasi sosial ini. Tetapi yakinlah bahwa pada akhirnya dirimu akan mendapatkan cinta tersebut dan mendapatkan dukungan, karena sebenarnya memang dirimu tidak pernah sendiri ya, selalu ada orang yang akan membantu. Jadi pada hari ini barangkali memang ini adalah tentang cinta, courage of your love ya, karena sebenarnya kita berani masuk dalam situasi yang tidak nyaman ini karena kita ingin mengejar cinta ya. Dan situasinya beberapa kali keluar adalah bukan situasi yang mudah, challenge ya. Dan ini, jadi kalau kita lihat semua ini, kita yakin bahwa pada akhirnya semua kesukaran itu hanyalah tantangan, bukan hambatan ya. Dan kita tetap menginginkan pada saatnya nanti cinta kita bisa menjadi lebih terproteksi ke depan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.